Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Ovania Aulia Fitri dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang proses perakitan komputer. Langkah-langkahnya yaitu pasang jumper mainboard, yang selanjutnya pasang prosesor, yang selanjutnya pasang heatsink atau kipas prosesor, yang selanjutnya pasang memori, dan yang selanjutnya pasang mainboard pada casing, yang selanjutnya pasang VGA card, selanjutnya pasang power supply atau satu daya, yang selanjutnya pasang kabel-kabel motherboard, yang selanjutnya pasang ODD atau optical device drive seperti DVD dan HDD atau hard disk drive, yang selanjutnya finishing atau penyelesaian, dan yang terakhir tes PC. Oke, yang pertama yaitu pasang jumper mainboard. Baca terlebih dahulu buku panduan manual atau manual guidebook agar kita tahu di mana jumper akan diletakkan. Dan jumper ini merupakan komponen kecil yang diletakkan pada mainboard sebagai pengatur CPU dan tegangan yang masuk ke dalam mainboard. Pengaturan jumper yang salah bisa berakibat rusaknya prosesor. Jadi berhati-hati saat kita memasang jumper ini dengan memastikan memasangnya dengan benar. Yang selanjutnya yaitu pasang prosesor. Di saat kita memasang prosesor pada mainboard akan lebih mudah untuk dilakukan apabila mainboard belum terpasang pada casing. Hal-hal ini perlu diperhatikan saat memasang prosesor, yaitu menentukan terlebih dahulu posisi satu pin. Biasanya terdapat tanda pada prosesor pada setiap ujungnya. Masukkan prosesor tersebut sesuai dengan arah pin, angkat tuas pengunci dan dalam posisi tegak dan terbuka, kemudian pasang prosesor pada soket prosesor yang ada pada mainboard. Setelah prosesor terpasang pada mainboard, maka kembalikan tuas pengunci ke arah bawah untuk menutup prosesor. Yang selanjutnya yaitu pasang heatsink atau kipas prosesor. Prosesor memiliki suhu yang panas pada saat komputer dalam kondisi menyala. Oleh karena itu, diperlukan kipas untuk mengurangi hawa panasnya. Heatsink ini adalah kipas yang dipasang tepat di atas prosesor. Untuk memasangnya cukup mudah, hanya tinggal memasukkan kaki-kakinya saja ke dalam mainboard dan dikencangkan. Heatsink dibekali sebuah konektor yang disambungkan pada mainboard sebagai dayanya. Yang selanjutnya, pasang memori. Umumnya memori yang digunakan pada saat ini adalah berjenis RAM atau DDR2 dan DDR3. Nah, pastikan terlebih dahulu jika soket memori pada mainboard Anda adalah tipe soket dengan jenis ini agar sesuai. Cara pasang memori cukup mudah, yaitu dengan menyesuaikan cekungan yang ada pada memori dengan slot pada mainboard. Yang selanjutnya, yang kelima, pasang mainboard pada casing. Langkah selanjutnya ini memasang mainboard pada casing dengan cara menentukan dudukan mounting mainboard pada casing. Jika dudukan telah dipasang, maka memerlukan beberapa perkakas seperti obeng untuk mengencangkannya atau mengencangkan sekrupnya. Atur letak posisi I/O dengan benar dan berhati-hati saat memasangnya supaya mainboard tidak rusak atau patah. Yang selanjutnya itu pasang VGA card. Setelah mainboard terpasang pada casing, langkah selanjutnya adalah memasang VGA card. Cara pasang VGA card pada dasarnya hampir sama dengan cara memasang memori, yaitu dengan menyesuaikan cekungan slot yang ada pada mainboard. Penempatan VGA card pada mainboard bisa dilihat pada tabel mainboard manual diagram instruction yang menunjukkan agape slot. Yang selanjutnya yaitu pasang power supply atau satu daya.
Memasang power supply atau satu daya ini terletak di bagian pojok atas di bagian belakang casing. Cara memasangnya cukup mudah, yaitu dengan menempatkan pada tempat base power supply yang sudah disediakan, kemudian mengencangkan baut-baut dengan obeng. Jangan sampai goyang dan pastikan tidak dengan posisi terbalik atau upside down. Yang ke-8 yaitu pasang kabel-kabel motherboard. Sambungkan semua kabel-kabel yang tersedia pada power supply ke motherboard untuk memberikan daya. Atur sesuai gambar dan tinggalkan kabel untuk HDD dan ODD. Yang ke-9 yaitu pasang ODD atau optical device drive seperti DVD dan HDD atau hard disk drive. Setelah kabel-kabel power supply terpasang pada mainboard, langkah selanjutnya adalah memasang hard drive pada casing. Sesuaikan masing-masing hard drive sesuai dengan ruang drive pada casing. Biasanya untuk DVD diletakkan pada casing bagian paling atas depan, sedangkan HDD terdapat base tersendiri. Buka penutup base drive pada casing dan kemudian pasang dan kencangkan baut-bautnya. Jika hard drive telah terpasang sempurna, kemudian colokkan kabel pada power supply ke masing-masing hard drive seperti gambar yang ada di slide sebelumnya. Yang ke-10 yaitu finishing atau penyelesaiannya. Setelah semua kabel dan konektor telah tersambung, begitu pula dengan mainboard pada casing. Kini saatnya melakukan finishing dengan mengecek seluruh fungsi dari komponen-komponen yang telah dirakit menjadi sebuah komputer PC. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pengecekannya. Yang pertama, pasang penutup casing dengan sempurna menggunakan perkakas obeng. Yang kedua, pasang kabel port VGA ke monitor dan colokan kabel power monitor. Yang ketiga, colokan kabel power CPU ke soket atau skaler listrik dan nyalakan. Yang terakhir yaitu tes PC. Saat monitor dan PC dinyalakan, jika tidak ada masalah, maka selanjutnya PC akan masuk pada mode POS, dan Anda tinggal melakukan pengaturan setting BIOS. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan pemasangan kabel, pemasangan komponen yang tidak pas, dan lain sebagainya. Biasanya kesalahan tersebut akan langsung terdeteksi dan PC akan mengeluarkan tanda berupa bunyi beep dengan nada yang teratur. Periksa kembali pemasangan kabel dan cek posisi komponen-komponennya. Jika unit sudah berjalan dengan normal, selanjutnya adalah setting BIOS dan install operating system. Jika lupa juga untuk menyiapkan CD, instalasi aplikasi dan drive dari komponen-komponen tersebut. Sekian presentasi dari saya. Maaf atas kekurangan atau salah penyebutan nama-namanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.